Selamat bertemu kembali adik-adik di rumah. Pada video kali ini, saya mau memeriksa atau melihat bab 1 dari skripsi dari mahasiswa saya. Skripsi ini berjudul Analisis Nilai-Nilai Pendidikan dalam Novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi. Jadi, menurut saya ini adalah judul yang bagus dan ini cocok untuk program studi PGSD ya. Cocok untuk program studi PGSD atau mahasiswa yang kuliah di bidang pendidikan. Baik, kita akan melihat bersama. Ini adalah konsultasi yang pertama ya. Jadi jangan heran nanti kalau misalkan ada banyak yang perlu diperbaiki. Kemudian berikutnya kita lihat yang pertama itu di bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang. 1.1-nya latar belakang, kemudian berikutnya dia menguraikan tentang cukup panjang ya latar belakangnya. Dia menguraikan tentang identifikasi masalah, lalu batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitiannya, serta beberapa batasan istilah. Oke, kita mulai dari latar belakang. Kita lihat bersama dan saya berharap kalian akan memahami segala penjelasan saya nantinya ya. Baik adik-adik di rumah, panggilan dari siswa ini, mahasiswa ini adalah Nining. Kita akan lihat Nining membahas tentang apa di sini berkaitan dengan judulnya. Di sini dia membahas tentang sastra, ya, sastra secara umum. Bolehlah membahas tentang sastra secara umum. Akan tetapi rujukan yang digunakan oleh Nining di sini adalah rujukan yang buku-buku lama yang mungkin sekarang sudah ada edisi revisinya. Jadi hal ini bisa diganti atau dicarikan referensi lain yang membahas tentang pengertian dari sastra ya. Jadi Nining nanti silahkan carikan buku lain, yaitu buku terbitan 10 tahun terakhir yang membahas tentang pengertian sastra. Jadi kamu tak perlu atau tak harus menggunakan bukunya Welek and Waren ya. Seperti itu. Untuk pembahasan tentang sastra secara umum, oke-oke saja, tidak apa-apa. Kemudian berikutnya setelah membahas tentang sastra, di paragraf keduanya Nining langsung menjelaskan tentang novel ya. Dia masuk ke dalam novel. Pembahasan tentang novel. Jadi di sini pembahasannya itu adalah salah satu bentuk karya sastra adalah novel, karena nantinya dia akan membahas novel. Jadi di sini dia membahas mulai dari hal yang lebih umumnya, yaitu mulai dari pembahasan tentang sastra, kemudian dia membahas tentang novel ya, karena bagian dari sastra sudah mulai mengerucut itu. Oke, kemudian berikutnya di sini Nini menjelaskan tentang konsep novel ya, pengertian atau pemahaman atau konsep tentang novel. Kemudian di sini saya beri tanda kuning, kata novel itu boleh menggunakan huruf kapital hanya pada huruf pertama awal kalimat ya. Tapi kalau misalkan kata novelnya itu ada di tengah kalimat ataupun di akhir kalimat, tidak perlu menggunakan huruf kapital. Lalu berikutnya, setelah membahas tentang novel atau pengertian atau konsep tentang novel, di sini dia menjelaskan tentang lebih lanjut, novel merupakan sebuah karya sastra yang berisi serangkaian peristiwa. Nah, di sini Nining atau si penulis ini sudah mulai membahas atau membawa pembaca pada pembahasan tentang nilai-nilai nantinya ya. Jadi di sini dia sudah bahas tentang serangkaian peristiwa yang disuguhkan dengan gaya imajinatif dari pengarang. Kemudian ini di kalimat terakhir pada paragraf ini,
sudah dibahas tentang karya sastra yang mengandung nilai-nilai kehidupan yang bersifat mendidik, artinya bermanfaat dan berguna, serta dapat dijadikan acuan bagi pembacanya. Ini bagus. Kemudian berikutnya, setelah membahas tentang karya sastra yang mengandung nilai kehidupan, di sini Nining ini langsung bahas tentang nilai pendidikan. Nah, ini ada catatan besar dan harus ada revisian di sini ya, revisian tentang konsep. Di sini saya beri catatan bahwa tambahkan pembahasan tentang jenis-jenis nilai kehidupan yang biasa tercantum dalam novel. Jadi biar kesannya itu tidak kagetnya. Di sini kan kamu di kalimat terakhir pada paragraf ini, Nining sudah menjelaskan tentang karya sastra yang mengandung nilai-nilai kehidupan yang bersifat mendidik, artinya bermanfaat dan berguna serta dapat dijadikan acuan bagi pembacanya. Tiba-tiba pada paragraf berikutnya itu, menurut Tilman, nilai pendidikan merupakan, nah padahal sebelumnya si penulis ini atau Nining ini belum bahas tentang nilai pendidikan. Ya, bawa dulu pembaca pada misalkan jenis-jenis nilai pendidikan, jenis-jenis nilai yang ada di dalam novel atau yang biasanya itu tercantum di dalam novel. Baru nanti disebutlah salah satunya adalah nilai pendidikan. Nah, setelah ditutupi dengan kalimat itu baru lanjut dengan nilai pendidikan merupakan gitu ya, biar kesannya itu tidak terlalu mengagetkan di sini. Kamu baru saja bahas tentang karya sastra yang mengandung nilai kehidupan di sini, di sini bisa lihat ini ya. Kamu baru saja membahas tentang karya sastra yang mengandung nilai-nilai kehidupan yang bersifat mendidik. Tiba-tiba di sini kamu bahas tentang nilai pendidikan. Nah, itu nanti yang membingungkan pembaca. Ya, seharusnya ada kalimat perantara yang membawa pembaca pada pembahasan lebih lanjut tentang nilai pendidikan. Jadi di sini harus ditambahkan ya, Nining, di sini. Oke, berikutnya. Kalau pembahasan tentang nilai pendidikan ini sudah bagus, sudah oke. Di sini, Nining sudah mulai membahas tentang urgensi dari nilai pendidikan. Artinya begini, pentingnya nilai pendidikan dalam karya sastra. Ya, di sini dijelaskan mengapa nilai pendidikan itu ada dalam sebuah karya sastra itu. Kenapa? Jadi di sini urgensi itu atau konsep-konsep dasarnya itu harus ada pada bagian ini. Ini sudah ada, tapi di sini saya sudah memberi catatan. Kita lihat di sini ya catatannya. Catatannya seperti ini. Pada bagian ini ditambahkan satu teori ahli tentang pentingnya nilai pendidikan yang harus ada dalam novel. Iya, di sini memang saya lihat pembahasan itu pada umumnya adalah pemahaman dari si penulis ini, si Nining ini. Bagaimana konsepnya dia atau konsepnya si Nining tentang pentingnya nilai pendidikan dalam karya sastra. Nah, setelah pembahasan tentang konsepnya si Nining, seharusnya di sini juga diikat atau dikuatkan oleh satu teori ya, satu teori. Entah teorinya siapa yang membahas tentang pentingnya nilai pendidikan yang ada dalam karya sastra. Misalkan pentingnya nilai pendidikan itu agar menjadi panutan atau contoh bagi pembaca, begitu ya, seperti itu. Dan di sini boleh, kalau pembahasan atau rangkaian catatan dari, bukan rangkaian catatan, rangkaian ide dari penulis di sini, dari sini ini sudah bagus di sini, bahwa dia menjelaskan tentang urgensi pendidikan dalam karya sastra, ya, urgensi adanya nilai pendidikan di dalam karya sastra. Nah, setelah kamu bahas tentang bagaimana pemahaman kamu tentang pentingnya nilai pendidikan dalam karya sastra, maka terakhir dari ide kamu itu atau terakhir dari buah pikiran kamu itu, kamu harus kuatkan dengan teori dari ahli tentang urgensi dari nilai pendidikan yang ada dalam karya sastra. Begitu ya, paham ya? Lalu di sini bertolak dari uraian di atas, pendidik maksudnya apa nih ya? Kurang paham. Mungkin atau peneliti ya dapat. Oh ya. Bertolak dari uraian di atas, pendidik dapat memanfaatkan minat dan kebutuhan ini dengan memberikan cerita yang berisi atau pengembangan nilai pendidikan. Oke.
Di sini dia masih menjelaskan tentang nilai pendidikan ya. Lalu berikutnya saya beri tanda merah di sini. Tanda merahnya itu adalah kita lihat mengapa saya beri tanda merah di sini. Oh, ini ada catatannya. Di sini dijelaskan bahwa agar mereka memperoleh kesenangan dan sebagainya itu ya. Kayaknya saya salah memberi catatan, tetapi pada umumnya saya mau menyampaikan dalam sebuah karya ilmiah tidak boleh menggunakan kata ganti orang seperti mereka, kita, kami, kamu, dan lain-lain, kecuali dalam pembahasan hasil yang merupakan hasil wawancara atau pada kutipan langsung ya, atau pada pernyataan atau teori dari ahli. Begitu kayaknya ini teori ahli, makanya digunakan kata mereka. Tapi coba cek nanti semua tulisan kamu ya Nining, bahwa kata ganti itu tidak boleh ada dalam sebuah karya sastra. Itu dia catatannya. Kemudian di sini Nining masih menjelaskan tentang urgensi dari karya sastra yang hadir nilai pendidikan yang terkandung dalam karya sastra. Di sini dijelaskan bahwa selain itu, bacaan sastra juga mampu menstimulasi imajinasi anak, kemudian mampu membawa kepemahaman terhadap diri sendiri dan orang lain, dan bahwa orang itu belum tentu sama dengan kita. Nah, jadi nah ini penggunaan kata ganti ya, tidak boleh. Ini harus diganti ya Nining. Dan cek semua isi tulisan kamu. Kamu jangan hanya mengganti bagian yang saya tandai. Lalu, jadi Stevik juga mengungkapkan peran sastra bagi anak adalah di samping memberi kesenangan, juga memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap kehidupan. Oke. Ini dia masih menjelaskan tentang urgensi dari nilai pendidikan dalam karya sastra. Kemudian berikutnya kita lihat di sini Nining sudah mulai masuk dalam pilihan novelnya ya, yaitu novel Negeri Lima Menara adalah salah satu bentuk karya. Ini bagus cara dia membawa pikiran pembaca itu sampai mulai dari hal yang umum ke hal yang khusus. Ini bagus menurut saya ya. Novel Negeri Lima Menara adalah salah satu bentuk sastra yang menceritakan sebuah perjalanan kehidupan seorang anak rantau dari Sumatera untuk memutuskan pergi ke Pulau Jawa untuk menuntut ilmu. Nah, jelas-jelas ya di sini nanti pasti ada hal-hal yang bernuansa pendidikan seperti itu, dan sangat berhubungan dengan apa yang sudah dia jelaskan sebelumnya. Memang harus seperti itu ya adik-adik. Jadi jangan sampai kamu menjelaskan hal lain di paragraf 1, kamu menjelaskan hal lain lagi di paragraf 2, ketiga, dan seterusnya. Jadi itu tidak boleh. Di setiap paragraf harus ada keterkaitan atau harus koheren ya, saling berhubungan. Begitu. Hanya kamu harus paham bahwa di paragraf 1 kamu berbicara tentang apa, supaya nanti tidak tumpang tindih. Jangan sampai begini, apa yang kamu sudah jelaskan di paragraf 1 dijelaskan lagi di paragraf 2, dijelaskan lagi pada paragraf 3 ya, jangan sampai seperti itu. Itu pentingnya membuat kerangka. Misalkan kamu membuat kerangka paragraf 1, saya bahas tentang apa. Paragraf 2 saya bahas tentang apa. Seperti yang dilakukan Nining di sini, kita lihat bersama ya. Kita lihat bersama ide pokok dari setiap paragraf yang ditulisnya di sini. Menurut saya untuk kualitas konsultasi pertama itu ini cukup bagus ya. Nah, kita lihat di sini di paragraf pertama ini dia membahas tentang sastra secara umum. Kemudian paragraf kedua dia sudah bahas tentang salah satu bentuk karya sastra yaitu novel ya. Paragraf ketiga dia sudah membawa kita pada nilai-nilai kehidupan atau hal-hal yang terkandung di dalam novel, itu ide pokoknya. Jadi setiap paragraf diusahakan kamu harus tentukan ide pokoknya dan harus berbeda ya, tetapi tetap saling berhubungan. Kemudian paragraf berikutnya dia sudah membahas tentang urgensi nilai pendidikan ya. Kemudian paragraf berikutnya di sini dia sudah masuk di dalam atau dia sudah membawa kita pada hal yang akan dia teliti nih adik-adik ya. Seperti ini kita lihat bahwa dia menjelaskan tentang bagaimana dia akan menguraikan atau mendeskripsikan tentang nilai pendidikan yang ada di dalam novel Lima Menara ini nanti. Lalu dia menjelaskan sepintas tentang isi dari novel Negeri Lima Menara yang menjadi sumber utama dari penelitian ini nanti ya. Jadi sumber datanya itu adalah novel Negeri Lima Menara ini begitu. Kemudian
Di sini ada sedikit sinopsis tentang isi novel ini secara umum, dia ceritakan di sini. Lalu dia di paragraf terakhir ini dia sudah menjelaskan tentang bagaimana dia mengaitkan hal-hal yang sudah diuraikan ini dengan penelitiannya ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam novel Negeri Lima Menara ya. Kemudian, ada pun nilai yang dimaksud adalah nilai moral, nilai religi, nilai sosial. Kemudian dia juga membahas tentang alasan peneliti menjadikan novel Lima Menara sebagai fokus, itu ya sudah jelaskan di sini ya. Saya pikir penjelasannya ini cukup bagus. Karena dia sendiri adalah sebagai calon calon pendidik ya, calon pendidik, karena si Nining ini adalah mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Oke, itu dia pembahasan tentang latar belakangnya ya. Jadi hal penting di latar belakangnya adik-adik, kamu harus membagi ide pokok per paragraf, dan konsepnya itu kamu harus tahu apakah kamu membahas dari hal umum ke khusus atau dari hal khusus ke umum ya, sehingga nanti tidak tumpang tindih penjelasannya. Lalu identifikasi masalah dan juga ada batasan masalah di sini. Nah, untuk identifikasi masalah nih adik-adik, saya sudah jelas, saya buat catatan di sini bagaimana cara mengidentifikasi masalah. Nah, cara identifikasi masalah itu di semua tulisan, identifikasi masalah itu bukanlah hal yang wajib ya. Identifikasi masalah ini Nining harus disesuaikan dengan isi dari latar belakang. Misalkan di latar belakang kamu membahas banyak masalah, maka masalah-masalah itu kamu perlu identifikasi. Nah, seperti ini kita lihat berdasarkan uraian singkat pada latar belakang di atas, muncul sebuah masalah yang dapat dikaji dalam pendidikan ini. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: nilai pendidikan apa saja. Kayak ini berarti sudah salah ya. Ini tidak boleh, karena hanya ada satu hal yang kamu identifikasi di sini, yaitu tentang nilai pendidikan yang ada dalam novel Negeri Lima Menara. Berarti identifikasi masalah ini tidak perlu ya, karena kamu langsung pada pembahasan mengenai hal yang akan kamu teliti. Kecuali kalau begini, kamu membahas tentang kamu sudah bahas tentang banyaknya nilai yang ada di dalam novel ya. Kamu membahas itu di latar belakang. Kamu bahas semuanya, yang walaupun nanti kamu hanya membahas tentang nilai pendidikan, tapi kamu sempat menyebutkan banyak hal ya, atau banyak nilai yang terkandung dalam novel. Misalnya kamu menyebutkan nilai nilai sosial, kemudian nilai moral, atau lebih dari apa yang kamu teliti itu kamu sebut di latar belakang, baru kamu membuat identifikasi masalah. Sehingga nanti kalau ada identifikasi masalah, maka bermanfaat, maka kehadiran dari batasan masalah itu sangat bermanfaat begitu. Kalau misalkan tidak ada masalah yang diidentifikasi, maka tidak perlu ada batasan masalah, karena batasan masalah itu hadir karena ada banyaknya masalah yang disebut di latar belakang atau diidentifikasi masalah. Sampai di sini paham ya? Jadi kalau misalkan kamu tidak menyebutkan banyak hal di latar belakang, berarti identifikasi masalah tak perlu. Kalau tidak ada identifikasi masalah, maka batasan masalah itu tidak perlu. Begitu, paham ya? Jadi saya pikir Nining punya di sini, kalau kamu tidak membahas banyak hal di latar belakang, maka tidak perlu identifikasi masalah. Ya, begitu juga dan batasan. Karena kalau begini, kalau kita menggunakan batasan masalah, berarti minimal ada 2 atau 3 masalah yang kamu sudah sebutkan di identifikasi masalah. Dan isi dari identifikasi masalah ini adalah berdasarkan hal-hal yang sudah kamu jelaskan di uraian di latar belakang. Begitu. Seperti itu ya. Itu tadi, itu dia manfaat dari kehadiran dari identifikasi masalah dan batasan masalah. Tapi kalau misalkan di latar belakang kamu sudah to the point atau kamu sudah menjelaskan langsung tentang masalah yang akan kamu teliti, maka kamu tinggal pada perumusan masalah saja ya. Apa saja nilai pendidikan yang terkandung dalam novel ini sudah bagus. Kemudian tambahan dari saya adalah syarat membuat rumusan masalah. Syarat membuat rumusan masalah seperti yang saya sudah jelaskan pada video sebelumnya itu adalah, yang pertama kita harus menggunakan tanda tanya yang tepat di sini ya. Tanda tanya, bukan tanda tanya, maaf. Kata tanya yang tepat apa saja, atau misalkan bagaimanakah, tapi harus sesuai begitu. Lalu di tujuan penelitian. Nah, di sini tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan nilai pendidikan yang terkandung dalam novel 5 Menara. Oke,
Di sini sudah benar ya syarat membuat. Nah, penjelasan tambahan dari saya di sini adik-adik, penjelasan tambahan dari saya itu syarat membuat tujuan penelitian itu harus perhatikan ini kata kerja ini. Kamu jangan menggunakan kata mengetahui ya, mengetahui atau menganalisis atau apalah begitu. Gunakan kata kerja yang operasional yang bisa diukur, misalkan deskripsikan, menjelaskan, mengkaji seperti itu ya. Sesuaikan dengan isi penelitian kamu atau sesuaikan dengan apa yang akan kamu lakukan di bab 4 nanti. Misalkan ini punyanya Nining, dia analisis tentang isi dari apa ya nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam novel. Maka di sini nanti yang dia buat adalah di bab 4 itu setelah dia membaca keseluruhan novel, maka dia akan deskripsikan nilai pendidikan yang terkandung dalam novel begitu. Jadi gunakan kata kerja operasional yang tepat yang sesuai dengan apa yang akan kamu lakukan nantinya begitu. Lalu manfaat penelitian, ada manfaat teoritis ya. Kalau teoritis itu tidak baku tapi teoritis begitu. Apa artinya begini? Apa manfaat dari teori yang kamu gunakan di sini? Kemudian manfaat praktisnya itu seperti apa? Bisa bagi penulis atau bagi pembaca atau bagi peneliti lain. Apa praktisnya? Lalu di sini juga si peneliti ini membahas tentang batasan-batasan istilah penting yang sangat berhubungan dengan penelitiannya, yaitu tentang nilai pendidikan dan novel serta nilai pendidikan dalam sebuah novel. Jadi itu dia. Kemudian catatan umum yang harus saya sampaikan di sini agar semua kalian tahu bahwa saat kamu membuat tulisan itu hal yang penting dan yang tak perlu lagi disampaikan oleh pembimbing itu adalah kamu harus memperhatikan aturan penggunaan ejaan seperti aturan penggunaan huruf kapital, aturan penggunaan tanda baca, aturan penggunaan kata depan, kemudian aturan apa ya membuat kalimat yang efektif, kemudian penggunaan kata yang baku dan tidak baku. Kamu harus tahu bahwa di dalam karya ilmiah kamu harus menggunakan kata yang baku dan kamu harus tahu kata-kata yang kamu gunakan itu adalah sudah baku begitu ya. Jangan sampai itu tidak perlu lagi dijelaskan lagi oleh pembimbing saat kamu mengkonsultasi ya adik-adik. Oke, itu dia beberapa catatan pada bab 1 ini untuk si Nining ini tadi. Semoga semuanya bisa dipahami dan bagi adik-adik yang sedang berjuang bolehlah bertanya di kolom komentar. Oke, itu dia, sampai bertemu pada video-video selanjutnya ya.